Selamat pagi. Wah, ini komennya Pak Matori ini bela saya. Pak Matori di Jogja ya Pak. Saya beberapa kali ngelihat kiriman karena Vira titipkan ke saya untuk ngirim. Iya, pernah saya pas di Jogja, Vira minta saya kirim karena Bapak ada di Jogja. Nah, pas saya ada meeting di Jogja dengan teman-teman kripto Jogja, itu saya yang ngirim itu. Ya, ini orang nggak paham Pak Jess sama skripnya. Sabar Pak, karena makin banyak orang yang fokus sama Pak Jess saat ini. Ya Pak, terima kasih Pak Matori. Pak Matori terima kasih juga menjadi ini ya, menjadi pelanggan yang luar biasa. Rutinitasnya, rutinitasnya Bapak mengkonsumsi racikan macin ini luar biasa. Pak, gini, memang untuk menjadi paham itu tidak gampang. Kenapa tidak gampang? Karena ego manusia itu tinggi sekali. Ya, ego manusia itu luar biasa. Tapi kalau sampai orang mau paham, nah itu berarti orang itu spesial. Kenapa spesial? Karena dia sudah berhasil merendahkan atau mengosongkan gelasnya. Ya, kalau udah orang berhasil mengosongkan gelasnya, nah berarti dia akan memiliki pemahaman yang sangat luar biasa. Saya dulu juga sama, Pak. Ketika pertama kali saya mempelajari masalah cara hidup seperti ini juga saya membantah kemana-mana ketika saya diajari seperti itu. Sampai akhirnya saya diem dan kemudian saya menyelidiki sendiri. Nah, ketika saya menyelidiki sendiri itulah saya di-review, rewind peristiwa saya belajar dengan Nyonya Bancan ketika saya dulu ikut meracik jamu-jamu itu. Ya, karena memang tidak gampang. Tidak gampang. Merubah kebiasaan itu tidak gampang. Itu berbicara masalah dengan zona nyaman. Orang merubah kenyamanan itu berat sekali. Ya, kemarin saya membuat konten seru banget itu, bagus. Ada dua keluarga yang pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit mereka sama-sama melahirkan. Yang satu dari ini terjadi di salah satu negara di bagian Amerika ini. Mereka duanya sama-sama melahirkan anak laki-laki di hari yang sama, di waktu yang sama. Kemudian kalau zaman dulu saya kecil kan, itu bayi tidak pernah digendongin ke orang tuanya kan ketika habis dilahirkan. Selalu diselesaikan sama suster dan kemudian dibawa ke wastafel, dicuci, dibersihkan, dimandiin, kemudian ditaruh di kamar bayi. Itu dulu kan seperti itu. Kalau sekarang udah luar biasa. Orang melahirkan, bayinya langsung keluar dari rahim, ditaruh di dadanya ibunya. Kalau dulu nggak ada seperti itu. Dulu saya lihat langsung diangkat itu sama susternya. Nah, itu bayi yang di kamar bayi itu, pas dimandikan suster itu, entah kenapa, entah bagaimana, gelangnya copot, jatuh. Dua bayi itu gelangnya jatuh. Dan tanpa disadari tertukar. Suster itu sampai nggak bisa tidur. Dan sekian tahun kemudian, setelah lewat, ya ini saya singkat cerita supaya waktunya cepat, suster itu merasa berdosa. Dia ngomong sama dokternya, dok, ini dulu peristiwa ini. Nah, dokternya karena masih kenal dengan keluarga ini, dokternya manggillah keluarga ini untuk tes DNA. Dan apa yang terjadi ketika dites? Anaknya tertukar. Ketika ketahuan anaknya tertukar, apa yang terjadi? Apakah langsung tuker-tukeran anak? Enggak, Pak. Masing-masing berkata, saya udah nyaman dengan anak yang saya sayangi ini. Saya udah susuin dia. Ini anak saya, nggak boleh. Dia nggak percaya. Kenapa? Karena kenyamanan itu merusak. Kenyamanan itu hati-hati. Ya, hati-hati. Ini dalam dunia apapun loh. Dalam dunia anak, dalam dunia kesehatan, kamu udah nyaman dengan OBAT, kamu nggak bisa dirubah. Orang yang selalu memikirkan kolesterol tinggi diturunkan, bisa nggak dirubah? Nggak bisa, Pak. Orang yang sudah selalu makan nasi, untuk dirubah tidak makan nasi, bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Makanya nggak perlu dipaksa. Biarkan saja sampai dia mengambil keputusan. Karena kehidupan ini kayak telur. Telur itu kalau dipecah dari luar, jadinya telur dadar. Tapi telur kalau dipecahnya dari dalam kehidupan itu sendiri, maka munculnya kehidupan, anak ayam. Nah, kamu mau seperti apa itu pilihanmu. Gitu ya, betul ya Pak Matori ya. Itu kan pilihan. Tergantung kamu memutuskannya seperti apa. Dalam dunia kesehatan, dalam dunia
kemakmuran, dalam dunia beragama apalagi. Ya kalau udah punya kenyamanan, kamu mau didatengin malaikat turun dari langit pun nggak akan mau percaya. Ya, kamu di depan mata ngelihat keajaiban seperti apapun nggak akan mau percaya. Makanya saya bingung, kenapa mesti orang memaksa-maksakan kehendaknya. Nah, nggak akan bisa dirubah. Nggak akan bisa dirubah. Karena apa? Karena yang benar itu menurut informasinya dia itu yang salah. Jadi itulah yang kita bicarakan tentang kenyamanan itu. Nah, kalau waras kayak saya, Bu, berpikir begini, kamu gampang banget change kanan, change kiri, manuver kanan. Kamu bisa banget. Karena apa? Karena kamu waras kayak saya. Makanya saya tidak bisa dikendalikan sama agama. Saya tidak mau dikendalikan dengan agama. Gitu. Karena saya punya kenyamanan di dalam diri saya, bukan di dalam yang lain. Demikian juga dengan ketika saya di statin, ketika saya diformin, ketika saya harus minum kalpidogrel, ketika saya harus minum furosemid, ketika saya harus minum lasik, ketika saya harus minum kebasentin, ketika saya harus minum ini, wah banyak belasan itu yang saya makan. Ya saya tidak mau disetir sama itu, karena ternyata ketika saya mempelajari tubuh saya ini sakti mandraguna. Kalau kamu setuju dengan tubuhmu, ternyata di dalam tubuh ini Tuhan sudah menempatkan yang namanya salutogenesis, di mana tubuh memiliki kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri. Tubuh memiliki kemampuan untuk merubah yang tidak bisa menjadi bisa. Ini tubuh kita ini. Hebat, tubuhmu itu hebat. Ya caranya, ya kamu lihat siklusnya. Air laut saja malam dia bisa pasang, pagi menjadi surut kok. Otak kita juga punya frekuensi dari beta menuju ke delta ketika tidur, ketika bangun dari delta naik ke beta, itu kan frekuensi semua. Alam semesta ini punya 12 hukum yang kamu bisa pelajari. Ada hukum kompensasi, makanya tidak perlu kamu protes dengan apapun. Ikutin saja. Karena setiap apa yang terjadi dalam hidup ada kompensasi yang harus kamu yang bisa kamu terima. Hukum pengosongan, kenapa saya tidak takut kehilangan? Karena ketika kamu kehilangan sesuatu, itu sama seperti pipa. Pipa itu kalau airnya tidak dibuang, tidak dihilangkan, maka terjadi bau busuk di situ. Itu hukum pengosongan itu. Nah, kalau kamu ngerti hukum-hukum ini, yo luar biasa Pak hidupmu Pak. Gitu loh, kamu tidak bakal bisa dikendalikan dengan kenyamanan. Yaitu ada hukum besi di mana apa yang kamu aksi mesti ada reaksinya. Di mana apa yang kamu tabur, kamu akan menuainya. Di mana kamu menjadikan sebab, maka akan ada akibatnya. Itu hukum itu, tidak bisa kamu bantah. Tidak bisa kamu bantah, Pak. Kamu mau lawan, kamu akan capek melawan hukum itu. Tidak bisa. Kamu percaya hukum itu berjalan, kamu tidak percaya, hukum itu juga berjalan. Hukum Buanes, kalau kamu pergi ke satu kota, ya, kamu tidak kenal siapapun di situ, kamu ketemu sama 10 orang di kota itu kamu akan ketemu orang yang lain lagi. Karena 10 orang itu akan mengingatkan kamu, mempertemukan kamu dengan orang-orang yang pernah kamu ketemui. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya ke Dubai bersama dengan istri, gratis, perjalanan gratis karena bisnis yang saya kerjakan. Di sana nggak bisa ngomong. Ya, ngomongnya pakai bahasa Inggris. Sampai suatu ketika saya ngobrol sama salah satu waitress di hotel, penjaga hotel. Ngobrol sama dia, loh ternyata loh kenal sama tetangga ini, tetangga itu. Nah, tuh dia di Taiwan juga sama, di Taiwan. Pokoknya setiap kamu pergi ke satu tempat, ini hukum Buanes ini. Kamu pergi ke satu tempat, ketemu sama 10 orang aja kamu ngobrol. Maka kamu bisa menguasai seluruh kota itu karena kamu akan kenal yang lain-lain. No, itu hebatnya tuh. Ya, hukum-hukum yang seperti itu dahsyat sekali. Nah, jadi kalau melihat apa yang Pak Matori sampaikan ini, ya makin banyak orang yang fokus sama Pak Dias, betul. Karena kalau enggak ya kayak gitu. Terima kasih Pak Matori untuk kepercayaannya. Semoga Racikan Macin selalu memberikan nutrisi yang dibutuhkan sama tubuh kita untuk menjadi sehat dan semakin sehat. Ya, terima kasih. Ini saya udah ngoceh 9 menit.
So ke 10 menit. Saya pikir ya setiap VT saya kan rata-rata seperti itu ya. Nggak pernah mau